kedua, indeks kemampuan proses keakurasian atau CPK, ya, ada di situ. Nah, kemampuan proses sendiri itu didefinisikan sebagai 6 sigma topi atau 6 R bar dibagi D2. Sudah saya tulis di situ. Nah, indeks kemampuan proses kepresisian atau CP, rumusnya adalah batas spesifikasi atas dikurangi batas spesifikasi bawah dibagi kemampuan proses. Atau BSA minus BSD sama dengan dibagi dengan 6 sigma topi. Dan ini harus lebih besar sama dengan 1,33. Kalau satu saja masih belum memuaskan. Kemudian ada indeks kemampuan proses keakurasian atau CPK. Nah, buku kita hanya membahas CPK ya, tidak membahas CP-nya. CPK itu adalah nilai minimum dari hasil pembagian dari dua pengurangan atau selisih. BSA dikurangi X double bar dibagi 3 sigma topi atau X double bar dikurangi BSB dibagi 3 sigma topi. Jadi dipilih ya dari dua ini mana yang paling kecil. Itu menjadi nilai CPK dan besarnya harus lebih besar sama dengan 1,33. Keakurasian itu maksudnya, ingat definisi presisi dan akurasi kan. Kalau presisi itu pokoknya variansinya, penyebarannya atau dispersionnya kecil, ya, satu sama lain mirip. Sedangkan keakurasian itu dia harus sama dengan targetnya atau mendekati target. Makanya di sini digunakan CPK. Nah, yang di buku yang dibahas hanya CPK. Baik, berikutnya, ya. Kemudian ada tadi batas-batas limit-limit proses. Nah, limit-limit proses itu kalau di bab 29 yang saya kirimkan ya, itu disebut sebagai natural process limits, batas-batas proses alami atau batas-batas proses, itu aja. Ini adalah nama lainnya adalah batas-batas toleransi alami. Jadi BTA atau NPL ya, di buku ya, blank itu disingkat NPL, ada upper, lower, jadi natural process limit upper, natural process limit lower, atau batas toleransi atas, batas toleransi bawah, BTAA sama BTAB. Itu tadi yang di slide tadi, ya. Limit-limit proses, kemudian ada limit-limit spesifikasi. Nah, BTAA itu berapa besarnya? Dia adalah mu head plus 3 sigma topi. BTAB adalah mu head minus 3 sigma head. Jadi rentangnya BTAA, BTAB itu adalah mu head, mu topi plus minus 3 sigma topi atau 3 sigma head. Sampai di sini bisa diikuti. Bapak, mohon maaf Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Kan misalnya kita udah dapat kan Pak limitnya berdasarkan hitungan yang awal, misalnya yang hitungan LCL dikurangi mu per lambda, kan kita dapat ininya Pak, batas spesifikasi atas dan bawahnya. Kemudian kan kita menghitung natural NPL-nya kan Pak. Ya. Kemudian kita dapatlah NPL-nya. Saya tuh baca contoh soal di buku yang Bapak kirim yang bab 29 itu Pak. Ya. Okay. Di contoh nomor 2 itu kan ketemunya ada batas atas, batas spesifikasi atas dan bawah, kemudian ketemu NPL-nya. Nah, NPL-nya itu spesifikasinya jauh lebih
lebar daripada spesifikasi sebenarnya dia yang batas atas batas bawah. Nah kalau seperti itu tuh sebenarnya yang dipakai yang mana ya Pak? Apakah pakai yang NPL-nya atau batas spesifikasi hitungannya itu ya Pak? Saya mau luruskan dulu ya, Fred. Tadi Febri ngomong awal itu setelah ngomong UCL, LCL. Nah, tadi gimana? Oh ini loh Pak, kita perhitungan yang bab 29 itu kan ada contoh soalnya kita nyari spesifikasi atas sama bawahnya kan Pak. Bentar, Fred. Sebentar. Di bab 29 itu ya, di bab 29 itu ya, kita tidak mencari spesifikasi. Kita mencari PL. Betul, kamu tadi disebut kamu. NPLA sama NPL lower. Itu semuanya, ini diskusi kita ya. Kalau spesifikasi itu dibuat ya, dirancang oleh si perancang produk toh. Spesifikasi itu yang batas toleransi atas, batas toleransi bawah, itu yang menentukan perancang produknya, pabriknya, atau konsumer yang mau menggunakan produk itu ceritanya ya, given, jadi itu diketahui. Nah, kita mau menentukan NPL tadi, natural process limit kalau di bab 29, atau bahasa saya batas toleransi alami. Nah, itu yang akan kita bandingkan ya, rentang antara spesifikasi ya, rentang spesifikasi antara batas atas batas bawah, kita bandingkan dengan rentang batas-batas toleransi alami atau rentang NPL itu. Nah, kalau rentang NPL itu lebih besar, berarti rentang spesifikasi di dalamnya. Saya gambarkan. Kita punya BSD, BSA, target ya. Kita punya dua kemungkinan. Katakanlah begini. Ini yang BTAA, ini BTAB, atau ini kan lebih lebar ya, atau kita begini. Ini BTAB, ini BTAA. Ini katakanlah misalkan utopinya berintik dengan target. Bisa dilihat ya. Kalau batas spesifikasinya itu di dalamnya BTAA, BTAB, bagus. Itu bagus. Artinya semua produk itu masuk. Jadi rentang proses kan rentang, jadi spesifikasi berada di dalam rentang proses. Kalau ini BTAA, BTAB di dalamnya BSA, BSB, berarti akan ada yang cacat. Ini. Nah, kelihatan kan? Ini yang nggak memenuhi kan? Ini nggak memenuhi. Kalau yang ini, tuh, masuk semua. Yang biru masuk ya. Jadi ternyata prosesnya tuh rentangnya seperti ini. Berarti produk kita masuk. Kalau yang ini, yang di bawah ini, produk kita ada yang di luar artinya. Kelihatan nggak? Bisa dilihat. Ini kalau targetnya sama dengan rata-ratanya ya. Targetnya sama dengan rata-ratanya.
Silakan mau difoto dulu atau mau di capture dulu. Saya beri ilustrasinya ini, kebetulan dari lab ya. Tahu ini? Apa ini? Ya, jangka sorong, hemat ya. Ini ada produk seperti begini. Nah, ini saya pasang begini. Inilah rentang spesifikasi. Ya toh? Ini rentang spesifikasi. Ini yang akan kita bandingkan dengan kemampuan proses kita. Rentang BTAA, BTAB. Kebayang sekarang ya? Jadi kalau bisa, rentang spesifikasi ini lebih sempit daripada rentang BTAA, BTAB. Sehingga produk akan masuk. Ya. Tapi bisa saja ini sempit rentangnya, tapi dia berada di luar itu semuanya. Ya. Jadi kita harus tahu betul. Jadi bisa saja ya rentang BTAA, BTAB ini kecil, tapi berada di luar BSB atau di luar BSA juga bisa. Mungkin. Jadi semuanya kekecilan, walaupun sebarannya kecil, tapi semuanya kekecilan atau semuanya terlalu besar. Mas, saya ada yang keliru. Mas, saya ada yang keliru. Saya kebalik. Mohon maaf. Jadi kalau dilihat di sini, ya, mohon maaf. Saya tadi kok merasa ada yang nggak benar. Ada yang nggak benar. Ini keliru mestinya. Kebalik saya. Kalau dia di luar, ini mestinya yang ada. Mohon maaf.
Yang cacat yang di bawah. Mohon maaf, kebalik ya. Jadi seperti begini. Nah, kemudian distribusi BTA itu seperti ini. Nah, ini BSA, ini BSB. Nah, katakanlah BPAA seperti ini, BPAB-nya seperti ini. Sehingga ada yang di luar. Seperti ini. Keinginan kita adalah seperti ini. Mudah-mudahan bisa lebih jelas. Jadi ini yang di luar. Ini target sama mu-nya masih sama. Apa? Ya, berimpit. Nah, baik ya. Untuk membuktikannya, mari kita lihat soal 29.8. Sambil ngerjakan soal itu sambungannya soal 29.4. Coba lihat soal 29.8. Sudah? Baca ya, kita baca. Di soal 29.4, X bar ya, peta kendali X bar dan R digunakan untuk mengendalikan berat dari kacang almond di suatu tempat yang beratnya 170 gram targetnya. Dengan rata-rata proses dan penyebarannya terkendali, gunakan prosedur kemampuan proses untuk menentukan yang berikut ini. Semua kaleng-kaleng yang diisi di atas batas limit atas 173 gram dianggap lewat, ya, pas dan dijual seperti apa adanya, tapi akan ada kerugian yang diestimasikan sebesar 3 sen per keuntungan per kaleng. Itu akan hilang. Ada kerugian ya. Kemudian semua kaleng-kaleng yang berada di batas bawah 167 dijual sebagai KW2 as a second dengan kerugian keuntungan sebesar 8 sen per can per kaleng. Jika ada 10.000 kaleng-kaleng, estimasikanlah rata-rata kerugian dari keuntungan karena adanya kekurangan maupun kelebihan. Nah, coba bayangkan gambar ini. Jadi yang kita dapatkan dari peta kendali adalah gambar distribusi ini. Kemudian ada batas spesifikasi, kemudian dipasanglah ya, distribusi ini di spesifikasi ini. Apakah mu-nya berimpit dengan target, kemudian apakah ada yang keluar, dan sebagainya. Oke, coba. Jadi kita kan spesifikasinya batas bawah 167, batas atas 173,
targetnya 170 ya. X double bar-nya atau mu topinya berapa? Sudah dihitung waktu itu dari soal 29.4. Itu dari soal 29.4. Berapa? Targetnya 170. X double bar-nya Pak Bobi, mohon maaf Pak, ini nyari X bar-nya yang belum dihapus ya Pak. Kalau yang belum dihapus itu sudah jatuh, yang sudah dong, yang sudah sehat. oh Kan di catatan saya sudah ada. Di handout saya kan sudah ada. Makanya saya tanya, berapa yang sudah sehat? Yang tinggal 14 sampel. Berapa X double bar-nya? Dua minggu yang lalu ya mungkin digarap ya. Lupa saya. Iya, 2 minggu yang lalu.
Masih disimpan di Minitabnya? 170,27 Pak. Betul. 170,268 ya, dibulatkan jadi 27. Betul. R-barnya berapa? Untuk 5,32 Pak. 53,2. Sudah kan? Nah, sekarang D2-nya tergantung dari N-nya. Di tabelnya ada di halaman di handle-nya pasar juga ada, tadi buka di bab 29. Iya Pak. Ya. Tabel 29.2. Tabel 29.2. N-nya kan 4. Jadi D2-nya berapa? $2,059 itu Pak. Ya, 2,059. Jadi 5,32 dibagi 2,059. Bisa diikuti? Bisa Pak. Ya. Dapatnya 2,584. Benar enggak? Betul Pak. Ya, wes. Rumusnya sudah ada sekarang. Sudah Pak. Nah, berapa yang berarti kalau tadi ya targetnya kan 170, ya kan? Ya 170 ya. Nah, sekarang ternyata rata-ratanya 170,27. Jadi di sebelah mana dia? Kanan atau kiri? Kanan dari rata-rata. Ya, berarti akan ada yang lebih banyak yang over atau yang underfilling. Overfilling. Berapa sekarang yang overfilling, berapa yang underfilling? Wes itu.
Pak Bobi, maaf Pak, Ya, gimana? probabilitas yang melebihi limitnya 0,2484 bukan Pak? Yang melebihi limitnya, melebihi 173. Ya, Ya maksud totalnya Pak yang melebihi. tuh. Oh, kamu ngomong totalnya. Totalnya ya, Iya, betul. Sekitar 24,4 24,84% ya Pak? betul, 24. Tapi kan ngitungnya sendiri-sendiri loh. Iya Pak, yang lebih dari Ya, untuk kerugiannya, estimasi kerugiannya sendiri-sendiri ya. Kalau ya totalnya, Pak. totalnya betul 24%. Koma sekian. Itu pakai Minitab bisa ngitungnya. Bapak, mohon maaf Pak, Mana? profit loss-nya yang melebihi 173 itu 4338 bukan Pak? Ya, $43,38. Kalau yang lowernya 83,8364 maksudnya. Ya, 83 sekian. Betul. Nah, yang lain sudah dengar? Kalau ada yang macet, tolong saya diberitahu macet di mana.
Cocok yang lainnya dengan jawaban yang ya sudah kami diskusikan. Nah, sekarang B-nya. Berarti yang B itu tinggal ngurangi plus minus 3 sigma gitu, Pak? Iya, kamu tinggal plus minus ya. Betul. Jadi PTAA-nya berapa, PTAB-nya berapa. Cuman gitu aja. BTA-nya yang 178,021 bukan Pak? Ya, itu PTAA. PTAB-nya tinggal selisihnya. BTAB-nya 162,52 Pak. Ya, betul. 162,52 PTAB-nya. Nah, coba dihitung CP sama CPK-nya. Hitung CP sama CPK. Rumusnya sudah ada. Untuk penentuan BSA sama BSB-nya plus minus 3 gitu langsung, Pak? Iya, tetap kan dari awal sudah seperti itu. Iya, berarti speknya yang itu yang dihitung CP sama Ya. CPK-nya. Iya. Pak, berarti ini meannya pakai mu head itu Pak? Iya. New head atau X double bar-nya. Ya. Yang dipasang di CPK. Hitung CPK.
Mohon maaf Pak Bobi, nilai IPK-nya 0,352 bukan Mbak? Ya, di selektor CPK-nya di bawah 1. Oh, untuk yang sigmanya untuk yang CP itu sigmanya pakai sigma head juga, Pak. Iya, semua sigma head, sigma proses ya. Yang dari R bar dibagi D2. Sama semuanya. CP-nya 0,387 bukan, Pak? Ya, semua sudah bisa. Secara manual sudah bisa ya semuanya. Bisa, Oke. Pak. Baik, sekarang saya tunjukkan dengan menggunakan Minitab. Dengan menggunakan Minitab, saya share. Ini data saya yang dulu C10 sampai C11 sampai C14. Ya. Jadi yang nomor 10 sudah saya hilangkan, saya punya. Jadi 14 data. 9, 11, 12, 13. Punya. Coba dicari dulu.
Sudah? Sudah ada di komputernya? Sudah, Pak. Oke, baik, masuk statistik, kemudian masuk quality tools, kemudian masuk ke capability analysis. Nah, statistik, quality tools, capability analysis, terus kemudian normal. Nah, saya catat, klik. Oke, jadi kita subgroup across row, klik. Yang sudah sehat ya, yang 14. Masukkan batas spesifikasi bawah, batas spesifikasi atas. Kelihatan ya? Sudah ini, kalau diklik transform, nggak usah ya, nggak ada apa-apa. Nah, estimate, gunakan R-bar. Yang lainnya nggak usah dikutak-atik, yang di cawang cuman R-bar-nya saja. Sudah? Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan nggak? Biar saya ulang lagi. Nggak ada ya? Oke. Terus option. Ini targetnya 170. Kemudian kita pasang K kali sigma, 6 sigma kan 3 ke kiri, 3 ke kanan, plus minus 3 sigma. 6 K-nya, perform analysis ini within subgroup sama overall analysis di cawang semuanya. Kemudian di sini kita ganti persen. Ada yang ketinggalan? Sudah ya, diokekan. Nah, dapat ini. Dapat seperti ini semuanya. Ada yang ketinggalan? Tidak, Pak. Tidak. Nah, lihat ya. Data proses LSL 167, target 170. OSL-nya 173, sampel min-nya 170,268. Berapa banyak? Sampelnya 56. Nah, deviasi standar yang within yang dipakai ya, 2,58. Ya, kita hitung manual tadi sama. Kita pakai within ya. Kemudian kita lihat di sini, ini PP-nya nggak usah dilihat, CP. CP-nya 0,39, benar kan? Nah, ini ada CP lower sama CP upper. Maka yang dipilih adalah yang upper, karena sekarang rata-ratanya lebih dekat ke batas spesifikasi atas. Jadi sebetulnya kalau kita tahu di mana posisinya si rata-rata proses, kalau dia di sebelah kanan, pasti akan kita
pakai itu karena dia dekat ke USL-nya. Kalau rata-ratanya di kiri, pasti yang kita gunakan yang LSL, jarak rentang LSL dengan X double bar-nya. Jadi kelihatan dari situ cukup ngitung satu aja kan, di mana posisinya. Kalau di kanan, di atasnya target, maka dengan USL. Kalau di bawahnya target, cukup yang dengan LSL. Ini dapat di sini. Nah, kemudian persentasenya. Yang di bawahnya LSL 10,30%, yang di atasnya 14,52%, totalnya 28,83%. Jadi kita ngitung manual dulu ya. Sama. Jadi kalau dilihat di sini, ya lihat kursor saya, di sini adalah min-nya. Nah. Oh, yang bawah sih mestinya. Nah, yang putus-putus itu yang within. Ini LSL, jadi kelihatan yang di luar itu berapa. Nah, ini gunanya kita belajar distribusi normal. Kemarin hitung persentase cacat, persentase yang di atas, persentase yang di bawah dari batas. Sudah? Bisa yang ini? Ada pertanyaan? Baik, saya akan mengajarkan satu lagi ya dari Minitab. Yang ini benar sudah bisa diikuti semuanya? Nggak ada yang kesingsel? Oke ya, semuanya ya. Baik. Sekarang saya akan menunjukkan rentangnya juga ya, rentang BDAA, BTAB. Nah, baik ya, ikutin lagi, masuk start. Masuk ke quality tools. Kemudian ada capability six pack normal. Ya, klik seperti tadi, subgroups across rows of, ini masukkan, transform nggak usah ya, tes, karena kita mau membuat peta kendali juga di sini. Perform all 8 test ya. Diokekan. Kemudian estimate. Oh, sorry, ini lupa ya. Lower spec-nya 167, upper spec-nya 173. Ini. Tes tadi sudah, oke. Estimate. Nah, estimate R-bar tetap. Nah, ini aja yang di cawang. Lain-lainnya nggak usah dikutak-atik. Sama, saya cuma ngecek nyawang R-bar ya, titik sini, oke. Option. Nah, ini less 14. Kan nggak apa-apa, sebetulnya berapa aja. Targetnya 170. K-nya 6 tadi. Display capability statistik. Sudah? Saya okekan ya. Ini gambarnya. Six pack itu ada 6 paket ini loh maksudnya.
Ini peta kendalinya X bar R ya. 170,268 X double bar-nya yang dijadikan mu head. R bar-nya 5,32 dibagi D2-nya menjadi sigma topi. Nah, seperti ini gambaran dari penyebaran data kita itu. Jadi kalau kita ngambil data 4 kali seperti ini. Jadi sama seperti ngisi sasetnya kopi, gula dan sebagainya itu loh ya. Dan prosesnya sama aja juga jualan kacang, Mr. Peanut, apa segala macam itu. Kan? Nah, nggak mungkin sama ya. Selalu ada variasi. Ada variansi, ada variabilitas ya. Nah, di sini kalau kita lihat distribusinya seperti ini. Ya. Yang di analisis kemampuan proses tadi kan. Oh, ternyata ada yang melebihi batas atas, melebihi batas bawah. Nah, di sini ada capability plot. Semua di sini ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita pakai within. Within, yang mana within ini? Ini, kalau dipasang ya, kursornya di tengah sini ditunjukkan 170,268 di punya kalian ya. Di kirinya 162,154. Ini plus minus 3 sigma tadi. Speknya yang di bawah ini 170, 173, 167. Jadi ada yang kebesaran ya, ini tadi. Spesifikasi BTA, BTAB-nya lebih lebar. Ini, jadi yang tadi itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan Minitab ya, semuanya. Pak Bobi, maaf Pak, mohon maaf. Ya, Mau bertanya, Ayo. yang kapabilitas plot itu kan ada yang overall Pak. Nah itu overallnya maksudnya apa ya Pak? Nggak usah dipusingkan ya. Ini untuk kesukupan, jadi ini nggak usah diperhatikan. Kita pakai yang within saja, yang within saja. Oke. Jadi saya bisa membayangkan ya, dari peta kendali sampai analisis kemampuan proses. Sehingga kalau orang punya pabrik membuat produk yang sama, terus kemudian ada orang pesen produk yang sama itu juga, begitu dia bisa tanya, CPK prosesmu berapa gitu. Kalau masih di bawah 1,33 berarti nggak bagus. Ya. Nah di sini kita menggunakan plus minus 3 sigma. Ya. Nah bayangkan kalau kita menggunakan plus minus 6 sigma. Ya. Jadi rentang itu jadinya kan 12 kan, bukan 6. Jadi kemampuan proses menjadi 12 sigma. Nah 12 sigma itu harus sama dengan minimal harus sama dengan rentang spesifikasi. Nah bisa bayangkan kan? Jadi di sini supaya rentang plus minus 3 sigmanya itu bisa sama dengan rentang spesifikasi, maka berapa besarnya sigmanya? Estimasi sigmanya. Di sini keluarnya 2,58. Ternyata terlalu besar. Harusnya berapa jadi? Sigmanya harus berapa?
Lihat rumus indeks kemampuan proses. Lihat rumus indeks kemampuan proses. Handout saya. Ya. CP sama dengan apa? Batas atas minus batas bawah per kemampuan proses, Pak. Iya. Nah sekarang kalau sama BSA minus BSB sama dengan 6 sigma, berarti kemampuan prosesnya berapa? 1, Pak. 1. Katakanlah 1. Maka 173 dikurangi 167 dibagi 6 sigma sama dengan 1. Maka sigmanya berapa? Yang saya tanya itu loh sebetulnya. Kalau 6 sigma kan, berarti kan berapa sih BSA dikurangi BSB 173 kurangi 167? 6 atau? 6. Sigmanya harus Satu, Pak. ya, yang kita dapatkan 2,58. Kalau sigmanya 1, CP-nya juga masih belum di atas 1,33 toh. Makanya harus 1,33 supaya sigmanya lebih kecil lagi toh. Masuk logikanya? Masuk, Pak. Ya. Ya inilah ya. Bagian dari manajemen kualitas itu melakukan hal-hal seperti ini. Baik, saya kasih PR ya. Kerjakan soal dua puluh 29.5 29.7 sama 29.9. Itu untuk latihan yang tadi Febri nanyakan segala ya. Terus peta kendali atribut saya tidak agak lupa sekarang. Sudah saya ajarkan Minitab-nya belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, oke. Nanti di pertemuan berikutnya kita bicara itu, maka tolong dibaca peta kendali atribut ya. Tolong dibaca peta kendali atribut yang ada di buku versi bahasa Indonesia. Ya. Dan juga ada di handout-nya Pak Tahap. Jadi nanti waktu apa saya sudah bisa jelaskan semuanya. Kalau ada pertanyaan, japri saya. Jangan ragu-ragu. Ya. Silakan ditanya. Ini tadi cukup padat kuliah kita ini. Atau mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada sudah ya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Terima kasih, Pak Bobi. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Iya, Terima kasih sudah konsentrasi betul-betul ikuti kuliah malam ini. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Kalau sini. Oke, sehat-sehat aja ya.